Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang pertama adalah sikap dan kemampuan anak. Nah, pengertian dari sikap anak menurut KBBI itu adalah segala perbuatan atau tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Nah, sikap ini itu mempunyai pernyataan evaluatif terhadap segala sesuatu. Bisa berupa objek, orang, atau peristiwa. Nah, sikap juga mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap ini juga mempunyai komponen utama yaitu kecerdasan, perasaan, dan perilaku. Nah, menurut Thurston dalam reasoningsi, sikap sebagai total kecenderungan, perasaan, prasangka, ide, dan perasaan takut, ancaman, serta keyakinan seseorang tentang topik tertentu. Nah, sedangkan definisi sikap itu bisa dikembangkan oleh Muhajir bahwa sikap merupakan ekspresi efek seseorang pada objek sosial tertentu yang mempunyai kemungkinan rentangan dari suka atau tak suka. Nah, maka sikap seseorang terhadap sesuatu objek tertentu dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut atau melatar belakangi seseorang tersebut sebagai pengalaman hidupnya. Nah, jadi oleh karena itu dalam perkembangan sikap terhadap anak itu langkah awalnya pada orang tua seperti yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 9. Nah, dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. M. Quraish Shihab itu menjelaskan surat An-Nisa ayat 9 ini itu merupakan pedoman bagi umat Islam agar memperhatikan kesejahteraan anak-anaknya, dan ayat ini merupakan peringatan bagi pemilik harta yang membagikan hartanya hingga anak-anaknya terbengkalai. Nah, dalam kaitannya dengan harta, beliau menjelaskan hendaknya membayangkan apa yang terjadi setelah kematian orang tua. Anak-anak yang lemah karena masih kecil atau tidak memiliki harta, atau anak yatim istilahnya. Nah, mereka tidak merasakan kesejahteraan dan pendidikan yang mencukupi sebagai bekal mengarungi kehidupan bermasyarakat dan bertetangga. Nah, beliau juga mengungkapkan bahwa ayat ini menyimpulkan orang tua harus memperhatikan kesejahteraan anak-anaknya, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Nah, sebab keluarga itu merupakan tempat seseorang anak itu tumbuh berkembang. Oke, berikutnya kemampuan anak. Nah, menurut Donald dalam Sardiman mengungkapkan bahwa kemampuan itu adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya pikiran dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Nah, ruang lingkup ini mencakup cukup luas. Itu meliputi kegiatan berupa perbuatan, berpikir, berbicara, melihat, dan sebagainya. Akan tetapi dalam pengertian sempit biasanya kemampuan itu lebih ditunjukkan kepada kegiatan yang berupa perbuatan. Nah, maka disimpulkan bahwa kemampuan itu adalah kompetensi mendasar yang perlu dimiliki siswa yang mempelajari lingkup materi dalam suatu pelajaran pada jenjang tertentu. Nah, kemampuan ini
juga akan timbul dari sifat melalui berbagai perkembangan, yaitu antara lain perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan moral. Saya Kunhayuning Tias akan menyampaikan materi kecerdasan ganda melalui slide berikut ini. Kecerdasan ganda atau yang disebut dengan multiple intelligence adalah teori yang dicetuskan oleh seorang psikolog dan profesor dari Harvard University, yaitu Howard Gardner. Pengertian kecerdasan ganda atau yang disebut dengan multiple intelligences. Kecerdasan ganda merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang dapat diaktifkan melalui proses belajar, interaksi dengan keluarga, guru, teman, dan nilai-nilai budaya yang berkembang. Kecerdasan mengandung dua aspek pokok, yaitu kemampuan belajar dari pengalaman dan beradaptasi terhadap lingkungan. Gardner menyatakan people are born with certain amount of intelligence, bahwa seorang anak manusia lahir ke dunia memiliki lebih dari satu potensi kecerdasan yang mungkin bisa berkembang, walaupun perkembangan tersebut berbeda dari satu orang dengan orang lain. Lebih lanjut, Gardner menambahkan bahwa after all intelligences arise from the combination of a person's genetic heritage and life condition in a given culture and era. Kecerdasan berkembang sesuai dengan lingkungan yang berpengaruh pada seorang diri individu. Adapun kesembilan kecerdasan menurut Howard Gardner. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence. Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara oral maupun tertulis, seperti dimiliki para pencipta puisi, editor, jurnalis, dramawan, sastrawan, pemain sandiwara, maupun orator. Kemampuan ini berkaitan dengan penggunaan dan pengembangan bahasa secara umum. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Howard Gardner menyatakan bahwa kecerdasan logis matematis melibatkan kesanggupan untuk menganalisis masalah secara logis, mengatasi masalah matematika, serta kesanggupan menginvestigasi sesuatu permasalahan sesuai kaidah keilmiahan. Kecerdasan logis matematis melibatkan keterampilan mengolah angka dan atau kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. Ini adalah kecerdasan yang digunakan ilmuwan untuk menciptakan hipotesis dan dengan tekun mengujinya dengan data eksperimental. 3. Kecerdasan visual spasial atau spatial intelligence. Anak yang cerdas dalam visual spasial terkesan kreatif, memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual dan spasial dalam bentuk gambar atau bentuk yang terlihat mata. Mereka memiliki kemampuan mengenali identitas objek ketika objek tersebut ada dari sudut pandang yang berbeda. Mereka juga mampu memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek. Cara belajar terbaik untuk anak yang cerdas visual spasial adalah melatih. Yang keempat, kecerdasan musikal atau musical intelligence. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama, pola titik nada, dan warna nada, juga kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal menyusun atau mengarang melodi dan lirik, bernyanyi kecil, menyanyi dan bersiul. Mereka juga mudah mengenal ritme, mudah belajar mengingat irama dengan baik. Yang kelima, kecerdasan gerak tubuh atau bodily kinesthetic intelligence. Kecerdasan gerak tubuh melibatkan kesanggupan anggota badan untuk mengatasi masalah atau tampil di hadapan publik dan memiliki potensi untuk menggunakan fisik secara keseluruhan, seperti halnya yang dikatakan oleh Gardner. Kecerdasan gerak tubuh adalah kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan gagasan atau perasaan, seperti pada aktor, atlet, penari, pemahat, dan ahli bedah, atau kemampuan mengendalikan fisik.
Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memahami orang lain, apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana bekerja sama dengan mereka, mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, temperamen orang lain juga termasuk dalam kecerdasan ini. Jika seseorang memiliki kecerdasan dalam memahami sesama, biasanya ia suka mengamati sesama, senang membantu, dan bersemangat untuk bekerja sama, mementingkan soal keadilan, serta benar-benar dan senang bersukarela untuk menolong orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk memahami diri sendiri yang terkait dengan kelebihan dan kekurangan dan cara kerja. Hal demikian juga termasuk keinginan, ketakutan, serta kemampuan untuk memanfaatkan informasi secara efektif dalam mengatur kehidupan sendiri. Termasuk dalam kecerdasan ini adalah kemampuan berefleksi dan berkeseimbangan diri. Sadar akan tujuan hidupnya, bisa mengatur perasaan serta emosi dirinya sendiri. 8. Kecerdasan lingkungan. Kecerdasan naturalis atau lingkungan ini terkait dengan kemampuan untuk mengenali, membedakan, menggolongkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai flora dan fauna di lingkungan mana maupun di alam sejagat ini. Howard Gardner menjelaskan kecerdasan lingkungan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali tanaman, hewan, dan bagian lain dari alam semesta. Di alam keterangan di atas, Gardner menyatakan bahwa kecerdasan naturalis melibatkan kapasitas untuk mengklasifikasikan dan memahami kehidupan dari flora dan fauna. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial, yaitu existential intelligence. Gardner berkata bahwa existential intelligence, the capacity of ask profound question about the meaning of life and death. Kecerdasan eksistensial dirumuskan Gardner sebagai kecerdasan yang menaruh perhatian pada masalah hidup yang paling utama. Gardner memberikan definisi kecerdasan eksistensialis sebagai kesiapan manusia dalam menghadapi kematian. Sini saya akan mempresentasikan materi yaitu kreativitas anak. Jadi, kreativitas adalah kemampuan seseorang yang melahirkan atau menciptakan sesuatu yang, sedangkan anak adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat besar. Anak yang kreatif dapat dilihat dari tindakan yang dilakukannya, yaitu seperti aktif dalam kegiatannya, terus memiliki kekhasan yang tinggi, dan memiliki rasa ingin tahu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas anak yaitu yang pertama, waktu. Jadi kegiatan anak itu seharusnya tidak diatur sedemikian rupa agar anak itu memiliki kreativitas atau hal-hal yang baru. Kedua yaitu kesempatan menyendiri untuk mengembangkan imajinasi anak. Dan yang ketiga yaitu dorongan, yang keempat sarana, dan yang kelima lingkungan rumah dan sekolah harus merangsang kreativitas dengan memberikan bimbingan kepada anak tersebut. Tujuan mengembangkan kreativitas anak yaitu yang pertama mengenal cara berpikir, yang kedua pengalaman, yang ketiga memiliki sikap anak menjadi terbuka, terus yang keempat membuat anak memiliki kepuasan tersendiri. Perkenalkan, nama saya Ina Rotuma Abdullah, NIM 180396116. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat mengenai faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak. Yang pertama yaitu pola asuh orang tua. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang ketiga yaitu faktor keturunan. Nah, di sini faktor pola asuh anak merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari 3. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis merupakan faktor yang mempengaruhi segala kondisi dan material jasmani di dalam tubuh
manusia seperti gizi, vitamin, air, zat, suhu, sistem saraf, dan yang kedua yaitu faktor lingkungan secara psikologis. Maksudnya di sini adalah lingkungan yang mencakup segenap stimulusi yang diterima oleh individu mulai sejak dalam konsepsi atau kelahiran. Stimulus itu didasarkan diantaranya yang pertama berupa sifat-sifat gen, keinginan, selera, perasaan, tujuan-tujuan, minat, kebutuhan, dan kemauan diri seseorang. 3 yaitu lingkungan secara sosiokultural. Maksudnya di sini yaitu segenap stimulasi atau interaksi atau kondisi eksternal dalam hubungannya dengan pelakuan atau karya orang lain. Maksudnya di sini yaitu meliputi pergaulan kelompok, pola hidup masyarakat, dan lain sebagainya. Sorry, it's DJ.